Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, ini kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Ini menjadi sensitif, gitu. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, ini tidak ada sama sekali. Kasus ini mendapat perhatian yang tinggi dari masyarakat karena baunya sudah kemana-mana. Orang sudah banyak yang tahu dan sudah menjadi rahasia umum kalau ditumpukan kasus Formula E ini ada daging busuk yang disembunyikan dan sekarang sedang dicari. Ada di mana? Wong Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang punya tanggung jawab penuh. Bahkan menolak juga menghindar pertanyaan dari anggota DPRD DKI dalam bentuk interpelasi atau hak bertanya. Karena desakan masyarakat yang semakin heran dengan kuatnya bau busuk di Formula E inilah. Dan ada pengaduan juga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai masuk untuk ikut pengen tahu. Saya punya keyakinan dan saya yakin Anda pun punya keyakinan sama bahwa KPK tidak sebodoh itu. KPK bisa menik siapa yang tanda tangan, siapa yang menginisiasi dan rekam jejak kita secara digital, dari berita, dari video, jelas-jelas bagaimana seorang Anies mempromosikan Formula E. Bagaimana seorang Anies mulutnya mencela-menceli, mencoba menyesatkan publik bahwa ini bukan ide saya. Udah, cuci tangan bersih-bersih. Miris, KPK mengeluh kepada Mahfud MD serba salah mengusut kasus Formula E Anies. Ya, mungkin sebagian dari masyarakat sudah lelah dan bosan menunggu episode terbaru dari drama pengusutan kasus Formula E oleh KPK. KPK terus mengusut tapi publik tertawa dan lebih yakin kalau KPK hanya mengendus kasus ini. Sebenarnya KPK serba salah karena menjadi korban dari framing tidak sedap dari buzzer-buzzer Anies yang super lebay. Katanya sih KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E, tapi sampai sekarang masih belum ada penetapan tersangka. Nah, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapat keluhan dari KPK. KPK katanya serba salah ketika akan mengusut kasus Formula E tapi selalu dikaitkan dengan Anies. Itu saya tanya tuh, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya itu bilang begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisasi Anies, padahal tidak ada urusan dengan Anies. Ini kan temuannya BPK, kata Mahfud. Akhirnya penggiringan opini ini berhasil dan menjadi liar di telinga masyarakat. Ini membuat KPK dicap seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi saat ini Anies akan nyapres. Apalagi saat ini situasi bakal makin sulit bagi KPK karena Demokrat dan PKS baru-baru ini memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai capres, padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugas. Tapi saat ini posisi KPK semakin sulit, jauh lebih sulit dari sebelum Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies Baswedan. Ya, intinya Mahfud menegaskan sebagai perwakilan dari pemerintah tidak pernah melapor kepada presiden untuk melakukan jegal-menjegal. Jika terdapat opini begitu, maka dipastikan hal itu hanya tafsir publik saja. Nggak ada sama sekali, itu tafsiran publik saja. Saya tegaskan ke KPK, kalau Anda mau menindak siapapun jangan pertimbangkan politik. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa perhitungan politik tidak usah tanya ke pemerintah, kata Mahfud. KPK sebenarnya memang terlampau lamban dalam mengusut kasus ini. KPK kalah lomba dengan pendukung Anies yang duluan membuat drama play victim. Mereka berhasil membuat kesan bahwa KPK adalah musuh yang sengaja membidik Anies agar gagal nyapres. KPK kecolongan, jadinya serba salah. Sekarang Anies katanya sudah dapat tiket capres karena meraih PT 20% untuk nyapres. Ya makin susah lah posisinya KPK. Mau maju banyak ranjau yang bertebaran. Mau mundur pun ada ranjau juga karena masyarakat sedang ikut memantau. Jujur aja buzzer Anies itu sangat brutal dan tidak malu membuat isu segila mungkin demi memuluskan jalan Anies yang sebenarnya sih berlubang. Sekelas KPK pun dibikin sempoyongan dan sampai curhat ke Mahfud MD loh. Tapi apapun itu, KPK harus tetap konsisten dan tegas. Kalau memang misalnya Anies terlibat, maka hukum harus tetap ditegakkan. Gak ada jalan lagi. Kalau KPK mundur karena takut di framing yang aneh-aneh ya,
Berarti KPK takut dengan tekanan opini dari masyarakat. KPK jangan sampai takut karena ditekan massa. Oke, sejarah sudah membuktikan takut akan tekanan massa hanya akan menghasilkan kegilaan yang menjijikkan. Lihat saja emak-emak di Sumut yang mengeluhkan suara toa malah dihukum 1,5 tahun penjara. Perusak dan pembakar wihara malah dihukum beberapa bulan aja. Lah, coba. Ahok yang cuma bicara apa yang dialami dipelintir tapi dihukum 2 tahun karena demo berjilid-jilid penuh ancaman yang mengerikan. Belum lagi tuh pejabat-pejabat yang banyak memilih main aman ketimbang bertindak sesuai dengan konstitusi ya.